Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional bagian kedua, yaitu untuk bentuk fx per gx kurang dari 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester ganjil. Tetap belajar dari rumah ya. Untuk pertidaksamaan rasional sering disebut juga dengan pertidaksamaan bentuk pecahan. Untuk bentuk-bentuk pertidaksamaan rasional ada 4, yaitu yang pertama fx per gx kurang dari 0, yang kedua fx per gx kurang dari atau sama dengan 0, yang ketiga fx per gx lebih dari 0, dan yang keempat adalah fx per gx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, keempat-empatnya ini fx dan gx-nya itu merupakan fungsi dengan gx tidak sama dengan 0. Gx adalah bagian penyebut. Nah, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk penyelesaian pertidaksamaan rasional atau bentuk pecahan. Nah, langkah-langkah menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional atau pecahan. Yang pertama adalah buatlah bentuk umum pertidaksamaan rasional dengan ruas kanannya menjadi sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu tentukan pembuat 0 fungsi dari fx dan juga gx-nya. Yang ketiga, susunlah interval nilai x pada garis bilangan. Yang keempat, selidiki nilai x yang memenuhi untuk menjawab permasalahan dalam soal. Dan yang kelima adalah menuliskan himpunan penyelesaian. Berarti ada 5 langkah yang harus kita buat untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yuk langsung saja kita ke contoh ya. Bentuk pertidaksamaan fx per gx kurang dari 0 dengan gx-nya tidak sama dengan 0. Untuk contoh soal 1, yuk kita perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari x-4 per x plus 6 kurang dari 0. Kita jawab untuk langkah yang pertama. Nah, ini x-4 per x plus 6 kurang dari 0. Ruas kanan sudah 0. Berarti kita bisa lanjut untuk langkah kedua. Nah, di sini untuk kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan juga penyebut. Untuk pembilang, berarti pembilangnya di sini adalah x-4. Berarti pembuat 0-nya adalah x-4 sama dengan 0. Sehingga x-nya jelas sama dengan 4. Min 4 pindah ruas ke kanan jadi 4. Selanjutnya kita tentukan pembuat 0 untuk penyebut. Nah, penyebut tadi tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Penyebut berarti x plus 6 tidak sama dengan 0. Sehingga x-nya tidak sama dengan plus 6 pindah ruas ke kanan jadinya adalah min 6. Langkah yang ketiga yaitu membuat garis bilangan. Nah, di sini ada min 6 dan juga 4. Karena di sini kurang dari, maka pada saat 4 di sini, nah semuanya adalah terbuka. Untuk notanya adalah terbuka. Bagian penyebut, nah penyebut itu selalu terbuka juga. Kenapa di sini terbuka? Kurang dari berarti di sini terbuka, bagian penyebut tidak sama dengan berarti juga terbuka. Nah, selanjutnya di sini akan ada 3 daerah, yaitu di kirinya min 6, antara min 6 dan juga 4, dan juga berada di daerah yang ketiga yaitu di kanannya 4.
kita cek satu per satu. Lanjut langkah keempat, nanti nyambung langkah ketiga. Langkah keempat, kita uji titik ke. Nah, ke sini kita uji x-4 per x plus 6. Untuk titik yang pertama yang diuji adalah x sama dengan min 7. Min 7 itu adalah di kirinya min 6. Kita ambil satu titik, min 7 boleh, min 8 boleh, min 9 boleh, dan seterusnya. Saya ambil di sini adalah min 7. Kita substitusikan ke x-4 per x plus 6. X-nya kita ganti dengan min 7. Berarti min 7 min 4 per, nah ini x-nya min 7 plus 6. Min 7 min 4 hasilnya adalah min 11, kemudian min 7 plus 6 hasilnya adalah min 1. Min 11 dibagi dengan min 1, negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif 11, berarti di sini positif. Kemudian antara min 6 dan juga 4, nah di sini bisa bilangannya min 5, min 4, min 3, min 2, kemudian min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, itu bilangan yang bisa kita uji. Nah, saya mengambil di sini adalah x sama dengan 0. Kita substitusikan ke x min 4 per x plus 6. Berarti 0 min 4 per 0 plus 6. 0 min 4 hasilnya adalah min 4, 0 plus 6 jelas 6. Berarti di sini negatif 4 per 6 atau min 4 per 6. Berarti negatif. Selanjutnya untuk x yang berada di kanannya 4 berarti bisa 5, 6, 7, salah satu saja yang diambil. Nah, di sini saya mengambil x-nya adalah 5. Kita substitusi ke x min 4 per x plus 6 sama dengan 5 min 4, 1, 5 plus 6, 11, 1 per 11. Berarti di sini positif. Nah, kita masukkan ke garis bilangannya. Di kirinya min 6 berarti kan min 7. Hasilnya adalah positif. Antara min 6, 4, saya ambil tadi x-nya 0, nilainya adalah negatif. Kemudian di kanannya 4, berarti x-nya 5, hasilnya adalah positif. Nah, tadi HP-nya apa? HP-nya adalah negatif, berarti daerah negatif antara min 6 sampai dengan 4, ditulis seperti ini. Untuk membacanya, di sini adalah intervalnya, berarti min 6 kurang dari x kurang dari 4. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, langkah kelima adalah menuliskan himpunan penyelesaian. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah, ditulis dengan kurung-kurung awal, dibaca x sedemikian hingga min 6 kurang dari x kurang dari 4, x anggota bilangan real. Nah, itu adalah langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Untuk contoh 1. Gimana? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Masih bentuk pertidaksamaan fx per gx kurang dari 0. Nah, contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 7 per x min 2 kurang dari 1. Nah, di sini ruas kanannya adalah 1, bukan 0. Caranya bagaimana? Yuk kita simak. Untuk jawabannya 2x min 7 per x min 2 kurang dari 1. Maka langkah pertama adalah mengubah ruas kanannya menjadi sama dengan 0. Berarti, nah, 2x min 7 per x min 2, nah, satunya di sini kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi min 1, kurang dari ruas kanannya jadi 0. Nah, selanjutnya di sini adalah 1. Kita samakan penyebut karena di sini 1 itu artinya adalah karena di sampingnya di sini adalah x min 2, maka 1 itu artinya adalah x min 2 per x min 2. Berarti 2x min 7 per x min 2 dikurangi dengan satunya menjadi x min 2 per x min 2 kurang dari 0.
Nah, selanjutnya kita jadikan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu X-2. Kita jadikan 1. Nah, untuk pembilangnya 2X-7 tetap. Nah, di sini dikurangi dengan, nah di sini X-2. Nah, saya kurung di sini. X-2. Selanjutnya kita selesaikan. Kita buka kurungnya, 2X-7 tetap. Nah, di sini ada min dikali dengan X, berarti hasilnya adalah min X, kemudian min dikali dengan min 2, hasilnya adalah plus 2 per X-2 kurang dari 0. Selanjutnya kita hitung, 2X dikurangi dengan X, berarti hasilnya adalah X. Min 7 ditambah 2, berarti hasilnya adalah min 5. Ditulis seperti ini. X-5 per penyebutnya tetap X-2 kurang dari 0. Nah, sudah seperti ini maka kita bisa menentukan HP-nya. Jelas kurang dari 0 berarti nanti HP-nya adalah daerah negatif. Ya, selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu menentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Untuk pembilang di sini adalah X-5, berarti X-5 sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 5. Dan untuk penyebut, nah penyebutnya adalah X-2, berarti X-2 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan 2. Selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu membuat garis bilangan. Nah, garis bilangannya di sini yang kecil adalah 2, berarti 2 di kiri, 5 lebih besar berarti di kanan. Nah, kedua-duanya di sini adalah terbuka. Bagian penyebut jelas terbuka karena tidak sama dengan. Untuk pembilang kita lihat di sini kurang dari, tidak ada sama dengannya berarti terbuka juga. Nah, selanjutnya di sini akan ada 3 daerah, yaitu di kirinya 2, kemudian antara 2 dan 5, dan juga di kanannya 5. Kita akan uji 1 per 1, yaitu langkah keempat. Kita uji titik ke X-5 per X-2. Untuk titik yang pertama yang diuji adalah di kirinya 2, itu bisa angka 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, di sini saya mengambil X-nya adalah 0. Kita masukkan ke X-5 per X-2, berarti 0 min 5 hasilnya adalah min 5, 0 min 2 hasilnya adalah min 2. Min 5 dibagi dengan min 2, berarti hasilnya adalah positif 5 per 2. Berarti di sini positif. Selanjutnya antara 2 dan 5 bisa diambil angka 3 dan 4. Nah, diambil salah satu saja. Bisa diambil di sini untuk X sama dengan 3, berarti X-5 per X-2 menjadi 3 min 5 adalah min 2, 3 min 2 adalah 1, berarti negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif 2, berarti di sini adalah daerah negatif. Untuk X sama dengan 6, berarti di kanannya 5, bisa 6, 7, dan seterusnya. Saya mengambil X-nya adalah 6, berarti X-5 per X-2, berarti X-nya diganti 6. 6 min 5 adalah 1, 6 min 2 adalah 4, 1 per 4, berarti di sini adalah positif. Jelas, di kirinya 2 adalah positif, antara 25 berarti yang ini negatif, di kanannya 5 berarti di sini 6 adalah daerah yang positif. Nah, HP-nya tadi apa? Kurang dari 0 berarti daerah negatif. Daerah negatif berarti antara 2 dan juga 5. Berarti intervalnya adalah 2 kurang dari X kurang dari 5. Nah, langkah terakhir di sini adalah menentukan himpunan penyelesaian, yaitu jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga 2 kurang dari X kurang dari 5. X anggota bilangan real. Jangan lupa kurung yang digunakan adalah kurung kurawal. Ya, itu tadi adalah pembahasan contoh soal kedua. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal 3. Bentuk pertidaksamanya masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari X-1 per X plus 2 kurang dari 2. Nah, di sini ruas kanannya adalah bukan 0, bukan 1, tapi di sini adalah 2.
Kita bahas bersama-sama untuk X min 1 per X plus 2 kurang dari 2. Nah, kita ubah di sini untuk langkah pertama menjadikan ruas kanan menjadi sama dengan 0, sehingga 2-nya di sini harus pindah ke ruas kiri. Nah, seperti ini. X min 1 per X plus 2, 2 pindah ruas ke kiri jadi min 2, kurang dari ruas kanan menjadi 0. Itu adalah langkah yang pertama. Nah, selanjutnya kita hitung samakan penyebut. 2-nya di sini masih bulat, diubah menjadi pecahan sehingga X min 1 per X plus 2 tetap. Nah, 2 ini kita ubah menjadi min. Nah, 2 kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya tadi apa? X plus 2. Berarti 2 dikali X plus 2 per X plus 2. Itu adalah cara mengubahnya. Kurang dari 0. Kita jadikan 1, penyebutnya sudah sama yaitu X plus 2. Cukup ditulis 1 saja. X min 1 tetap. Nah, di sini adalah min 2 dikali dengan X plus 2 kurang dari 0. Selanjutnya kita hitung X min 1 tetap. Kemudian di sini min 2 dikali dengan positif X berarti adalah min 2X. Kemudian min 2 dikali dengan positif 2 berarti hasilnya adalah min 4 per X plus 2 kurang dari 0. Selanjutnya kita hitung berdasarkan kelompoknya masing-masing. Berarti X min 2X hasilnya adalah min X, kemudian min 1, min 4 adalah min 5. Berarti ditulis min X, min 5 per penyebutnya tetap X plus 2 kurang dari 0. Nah, di sini tetap sama, kurang dari 0. Oh, berarti daerahnya nanti HP-nya adalah daerah yang negatif. Lanjut langkah kedua, yaitu menentukan pembuat 0 untuk pembilang. Pembilang adalah min X min 5 sama dengan 0, sehingga min X sama dengan min 5 pindah ruas jadi 5, sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 5. Dan untuk penyebut jelas X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan plus 2 pindah ruas, jadinya adalah min 2, berarti min 5 dan juga min 2. Min 5 jelas, kita buat garis bilangannya langkah ketiga, min 5 jelas di kiri, min 2 di kanan, karena min 5 lebih kecil dari min 2. Selanjutnya, di sini bagian penyebut tidak sama dengan min 2 jelas terbuka. Kemudian untuk pembilangnya kurang dari 0, berarti pembilang juga terbuka. Selanjutnya, langkah keempat kita uji titik ke sini, min X min 5 per X plus 2. Di kirinya min 5, berarti bisa min 6, min 7, dan seterusnya. Saya ambil di sini adalah min 6. Kita masukkan ke sini min X min 5 per X plus 2. X-nya diganti dengan min 6. Berarti min-nya di sini, kemudian X-nya itu adalah min 6. Berarti selanjutnya adalah min 5 per X-nya ini min 6 plus 2. Min 6 berarti menjadi positif 6. Berarti 6 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah 1. Kemudian min 6 plus 2 adalah min 4. 1 dibagi min 4 berarti min 1 per 4. Berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian antara min 5 dan juga min 2 berarti bisa min 4, min 3. Diambil salah satu saja. Nah, di sini saya mengambil min 3. Sama dengan, nah ini tidak terpakai ya depan ini ya. Berarti langsung saja di sini adalah min X min 5 per X plus 2 menjadi sama dengan, ini nggak dipakai tadi ya. Berarti min yang ini, kemudian X-nya diganti min 3, berarti min 3. Kemudian min 5 per min 3 plus 2. Min 3 hasilnya adalah positif 3. 3 dikurangi 5 adalah min 2. Kemudian min 3 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah min 1. Min 2 dibagi dengan min 1. Jelas hasilnya adalah 2. Berarti positif. Kemudian di kanannya min 2 itu bisa min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ambil salah satu titik saja. Nah, di sini saya mengambil X-nya. X-nya adalah 0, berarti min X min 5 per X plus 2.
X-nya diganti 0, min 0, min 5, jelas min 5. 0 plus 2, hasilnya adalah 2. Min 5 per 2, berarti negatif. Tinggal kita masukkan ke dalam garis bilangannya saja. Nah, min 6 berarti di sini negatif. Kemudian antara min 5, min 2, yang tengah ini min 3 tadi, daerah positif. Kanannya min 2, berarti yang 0 negatif. HP-nya yang mana? HP-nya adalah daerah yang negatif. Berarti ya min 5 ke kiri, mana lagi? Apakah yang tengah? Bukan, ini positif. Berarti yang negatif adalah min 2 ke kanan. Nah, min 5 ke kiri berarti lebih kecil dari min 5. X kurang dari min 5. Min 2 ke kanan berarti lebih besar dari min 2. Ditulis dengan X lebih dari min 2. Intervalnya bisa ditulis dengan X kurang dari min 5 atau X lebih dari min 2. Jadi kalau ada yang ke kiri dan ke kanan, pakainya adalah atau. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari min 5 atau X lebih dari min 2. X anggota bilangan real, yaitu adalah pembahasan contoh soal yang ketiga. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Nah, seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari X min 2 per X plus 1 kurang dari X min 6 per X min 3. Jadi bentuknya adalah ruas kiri dan ruas kanan sama-sama berbentuk fungsi. Kita bahas bersama-sama. Jawab X min 2 per X plus 1 kurang dari X min 6 per X min 3. Nah, selanjutnya untuk langkah pertama tadi apa? Membuat ruas kanan menjadi sama dengan 0. Sehingga X min 6 per X min 3 di sini harus pindah ke ruas kiri. Menjadi X min 2 per X plus 1 otomatis menjadi dikurangi dengan X min 6 per X min 3. Nah, ini pindah ke sini. Jadi negatif. Selanjutnya kita samakan penyebut. Nah, penyebutnya di sini adalah X plus 1 dan juga X min 3. Berarti penyebutnya tinggal kita kalikan saja. Menjadi X plus 1 dikali dengan X min 3. Nah, cara menyamakan penyebut. Nah, cara menyamakan penyebut X plus 1 dikali dengan X plus 3 di sini dibagi dengan X plus 1 sehingga hasilnya adalah X min 3. Nah, atau mudahnya di sini tinggal kita kalikan saja. Di sini X min 2 berarti kali dengan X min 3. Kemudian dikurangi di sini X min 6 dikali dengan X plus 1 per X plus 1 dikali dengan X min 3 menjadi kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita kalikan di sini X dikali dengan X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian min 2 dikali X hasilnya adalah min 2X. Nah, untuk yang pertama dikalikan dengan X. Yang kedua di sini kalikan dengan min 3, yaitu X kali min 3 adalah min 3X. Kemudian min 2 dikali min 3 hasilnya adalah plus 6. Berarti sebanyak 4 kali. Kemudian di sini dikurangi dengan, nah, X min 6 kita kalikan dulu dengan X. X kali X adalah X kuadrat. Min 6 dikali X adalah min 6X. Kemudian kalikan dengan 1. X kali 1 adalah X. Min 6 dikali 1 adalah min 6. Jangan lupa di sini tetap dikurung terlebih dulu. Minnya di sini tetap per X plus 1 dikali dengan X min 3. Selanjutnya kita buka kurungnya semua. Nah, yang ini X kuadrat min 2X min 3X plus 6. Tetap, kemudian di sini kita buka kurungnya. Min kali X kuadrat adalah min X kuadrat, min kali min 6X adalah plus 6X, min kali X adalah min X, min kali min 6 adalah plus 6 per X plus 1 dikali dengan X min 3 kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita hitung.
Nah, di sini ada x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian min 2x, min 3x. Berarti min 5x. Nah, min 5x ditambah dengan 6x. Berarti hasilnya adalah x. Nah, selanjutnya x dikurangi dengan x. Berarti hasilnya adalah 0 juga. Maka yang belum adalah apa di sini? 6 ya. 6 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 12. Per penyebutnya tetap x plus 1 dikali x min 3 kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 maka HP-nya nanti juga daerah yang negatif. Nah, sudah seperti ini kita bisa lanjut langkah kedua, yaitu menentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut untuk pembilang. Nah, pembilangnya di sini hanya berupa konstanta. Konstantanya adalah positif. Berarti kita tinggal menentukan pembuat 0 untuk penyebut. Berarti x plus 1 dikali x min 3. Berarti penyebut selalu tidak sama dengan 0. Berarti x plus 1 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan min 1. Atau, nah, x min 3-nya ini tidak sama dengan 0 juga. Berarti x tidak sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, ada min 1 dan juga 3. Min 1 berarti di kiri, 3 di kanan. Semuanya adalah terbuka, karena di sini min 1 dan 3 letaknya di penyebut juga. Berarti selalu terbuka. Nah, selanjutnya kita uji langkah keempat, uji titik ke sini. Nah, 12 per x plus 1 kali dengan x min 3. Di kirinya min 1 itu bisa min 2, min 3, dan seterusnya. Saya ambil min 2. Kita masukkan ke sini, berarti menjadi x-nya diganti dengan min 2. Berarti 12 per min 2 tambah 1. Kemudian x-nya ini min 2, min 3. Sama dengan 12-nya tetap. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Min 2, min 3 adalah min 5. Berarti min 1 kali min 5 adalah 5. 12 per 5 berarti positif. Kemudian kita ambil antara min 1 dan 3. Bisa 0, 1, 2. Saya ambil di sini x sama dengan 0. 12 per x-nya ini ganti 0. 0 plus 1. 0 min 3. 12 per 0 tambah 1 adalah 1. 0 min 3 adalah min 3. 12 per 1 kali min 3 adalah min 3. 12 per min 3 hasilnya adalah min 4. Berarti negatif. Di kanannya 3 bisa 4, 5, dan seterusnya. Saya ambil x-nya 4. 12 per 4 tambah 1. Nah, ini 4 min 3, 12 per 4 tambah 1, 5, 4 min 3, 1, 12 per 5 kali 1, 5, 12 per 5 berarti positif. Kita masukkan saja di sini positif, antara min 1, 3 tadi 0 adalah negatif, di kanannya 3, untuk x-nya 4 berarti adalah positif. HP-nya tadi daerah apa? Negatif, berarti antara min 1 dan 3. Nah, seperti ini intervalnya ditulis min 1 kurang dari x kurang dari 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini maka x-nya letaknya di tengah. Langkah terakhir yaitu menentukan VP, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari x kurang dari 3 untuk x anggota bilangan real. Nah, itu tadi adalah pembahasan contoh soal keempat sekaligus contoh soal terakhir pada pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang materi kali ini, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Nah, ini lengkap. Nah, ada yang untuk soal 1 yang ruas kanannya sudah 0, kemudian ruas kanannya 1, dan di sini bukan 0, bukan 1, dan selanjutnya di sini kiri dan kanan bentuknya adalah suatu fungsi. Nah, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Nah, cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.